Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan teori Erik Erikson. Di sini ada biografi Erikson. Erikson adalah seorang psikolog perkembangan yang sangat berpengaruh, terkenal dengan teori tentang 8 tahapan perkembangan psikososial manusia. Teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perkembangan manusia sepanjang hayat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Di sini ada juga kelahiran dan masa kecilnya. Erikson lahir pada 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Kehidupan awalnya cukup kompleks dengan ketidakpastian mengenai identitas ayahnya dan pergantian sosok ayah. Pengalaman masa kecil ini kemudian menjadi inspirasi bagi teorinya tentang identitas. Erikson awalnya bekerja sebagai seorang seniman, namun kemudian tertarik pada psikoanalisis. Ia belajar di bawah bimbingan Anna Freud dan menjadi seorang psikoanalisis yang terkemuka. Di sini ada konsep utama teori Erikson. Yang ke-1 itu tahapan perkembangan, yaitu Erikson membagi perkembangan kepribadian menjadi 8 tahap masing-masing dengan krisis sosial yang unik. Yang kedua, krisis psikososial. Pada setiap tahap, individu dihadapkan pada konflik atau krisis yang harus diatasi. Cara individu mengatasi krisis ini akan dipengaruhi perkembangan kepribadiannya. Yang ketiga ada ego. Erikson sangat menekankan peran ego dalam perkembangan kepribadian. Ego adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai mediator antara ID, dorongan dasar, dan superego, norma sosial. Di sini ada 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan dari mulai 0 sampai 1 tahun. Yaitu bayi belajar mempercayai orang tua dan lingkungan ataupun sebaliknya, merasa tidak aman dan tidak percaya. Yang kedua ada otonomi versus rasa malu dan rasa ragu, yaitu dari umur 1 sampai 3 tahun. Yaitu anak-anak mulai mengembangkan kemandirian dan otonomi atau sebaliknya, merasa malu dan ragu-ragu untuk mencoba hal yang baru. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah dimulai dari umur 3 sampai 6 tahun, yaitu anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu atau sebaliknya merasa bersalah karena terlalu aktif atau terlalu agresif. Dan yang keempat yaitu kerajinan versus inferioritas, yaitu dimulai dari umur 6 sampai 12 tahun, yaitu anak-anak mulai mengembangkan keterampilan dan rasa kompeten atau sebaliknya merasa inferior dan tidak mampu. Di sini yang kelima yaitu identitas versus kebingungan peran atau juga disebut adolescensi, yaitu remaja mencari jati diri dan identitas mereka ataupun sebaliknya merasa bingung dan tidak tahu siapa diri mereka itu sebenarnya. Dan yang keenam itu ada intimasi versus isolasi, yaitu masa dewasa awal. Apa sih yaitu dewasa muda membangun hubungan yang intim dengan orang lain ataupun sebaliknya, yaitu merasa terisolasi dan kesepian. Dan yang ketujuh ada generativitas dan stagnasi, yaitu masa dewasa tengah. Orang dewasa berkontribusi pada masyarakat dan generasi selanjutnya ataupun sebaliknya, yaitu merasa stagnan dan tidak memiliki tujuan hidup. Dan yang terakhir yaitu integritas ego versus keputusasaan, yaitu adanya di usia lanjut. Orang tua menerima kehidupan mereka dan merasa puas ataupun sebaliknya, yaitu merasa putus asa dan menyesal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu teori Erikson memberikan kerangka bekerja yang berguna untuk memahami perkembangan pribadi manusia. Teori ini membantu kita memahami bagaimana sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan pribadi sepanjang hidup kita.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.